Beralih ke informasi, Polda Metro Jaya kembali melakukan gelar perkara kasus kematian Wayan Mirna Salihin di Kejaksaan Tinggi Jakarta hari ini. Meski sudah masuk dalam tahap penyidikan, polisi masih belum menetapkan tersangka atas kasus ini. Hal ini disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Murti. Menurut Krisna, jajarannya akan kembali berkonsultasi dengan Kejaksaan Tinggi untuk melengkapi berkas-berkas hukum. Ia juga menambahkan sejauh ini Polda sudah memeriksa 7 orang pegawai kafe Olivier hingga Jumat dini hari. Polisi juga akan melakukan rekonstruksi pembuatan kopi di kafe Olivier untuk mengetahui jelas proses pembuatan kopi yang diminum oleh Mirna. Hari ini penyidik Polda Metro Jaya kembali datang ke Kejaksaan Tinggi Jakarta untuk melengkapi berkas perkara dugaan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami Putri Lukman langsung dari Kejaksaan Tinggi Jakarta. Putri, berkas apa saja yang dibawa penyidik untuk melengkapi berkas-berkas penyidikan? Ya, Robert, Polda Metro Jaya kembali menjambangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada hari ini yang diwakili oleh Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisna Murti yang datang pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat dengan membawa beberapa alat bukti yang diminta oleh penyidik Kejaksaan Tinggi. Saat di pertemuan pertama, penyidik Kejaksaan Tinggi meminta kepada Polda Metro Jaya untuk melengkapi keterangan ahli dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 lalu. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kombes Pol Krisna Murti pada pertemuannya hari ini dengan Aspidum Kejaksaan Tinggi atau dari Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk melengkapi keterangan para ahli yang diminta pada Selasa lalu. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisna Murti. Saya memimpin tim penyidik untuk memaparkan apa yang kemarin sudah kami paparkan dengan beberapa kelengkapan. Berkas belum kami kirim. Ini konsultasi expose ya. Ini konsultasi sekaligus expose. Nanti dari paparan kami apalagi. Tapi untuk keputusan penetapan tersangka dan lain-lain, keputusannya ada pada gelar kami di Polda Metro. Tapi kan kami harus konsultasi dulu. Ya. Robert. Ya Putri, lalu seberapa penting arti expose yang dilakukan hari ini? Ya Robert, hari ini pertemuan antara Polda Metro Jaya dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bisa menjadi jawaban kepada publik kapan penetapan tersangka, karena hingga saat ini meski sudah meningkati atau penyidikan, hingga saat ini belum ditetapkan juga tersangka dari kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang meninggal atau tewas setelah meminum kopi bercampur sianida. Dan tadi juga dari Kombes Pol Krisna Murti mengatakan bahwa penetapan tersangka akan dilakukan setelah adanya keputusan dari gelar perkara. Dan hari ini Kombes Pol Krisna Murti juga membawa beberapa alat bukti dari keterangan tiga ahli, yakni yang berasal dari pihak kedokteran forensik, pihak laboratorium forensik, dan juga 3 psikolog. 3 alat bukti inilah yang juga akan menjadi kekuatan dari Polda Metro Jaya untuk bisa menetapkan tersangka. Pengamat pidana pun mengatakan bahwa sebenarnya sudah cukup alat bukti yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya untuk menetapkan tersangka, yang meski memang saat ini belum cukup kuat, maka itu memang dilakukanlah konsultasi dan juga ekspos Polda Metro Jaya bersama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Robert. Terima kasih Putri Lukman atas informasi Anda langsung dari Kejaksaan Tinggi Jakarta. Kepolisian hingga kini terus mengumpulkan bukti untuk mengungkap siapa pembunuh Wayan Mirna Salihin. Penyidik hari ini kembali memeriksa ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Ayah Mirna datang ke Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya tanpa didampingi kuasa hukum sekitar pukul 9.30 pagi. Darmawan mengaku selain memenuhi panggilan penyidik, kedatangannya juga ingin menanyakan perkembangan kasus kematian anaknya. Selain memeriksa ayah Mirna, penyidik juga akan melakukan gelar perkara pada hari ini. Hingga saat ini polisi telah mengantongi 4 alat bukti kasus kematian Mirna, namun belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini. Polisi masih terus menggali keterangan saksi-saksi untuk menguatkan alat bukti.
Selain memeriksa ayah Mirna, penyidik kepolisian daerah Polda Metro Jaya juga meminta keterangan Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Sarlito Wirawan Sarwono, sebagai saksi ahli. Menurut Sarlito, alat bukti yang dimiliki polisi sudah signifikan. Sarlito mengatakan ia dimintai keterangan terkait alat bukti yang dimiliki polisi dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Menurut Sarlito, alat bukti sudah cukup dan juga signifikan, meski ia enggan menjelaskan secara rinci. Sarlito juga menolak jika ditanya apakah alat bukti sudah mumpuni untuk penetapan tersangka. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan dari penyidik. Sebelumnya, di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti mengatakan masih membutuhkan keterangan sejumlah ahli agar alat bukti yang dimiliki bernilai yuridis. Alat buktinya signifikan, itu aja. Prof, kira-kira ini buktinya sudah signifikan bisa itu apa, Prof? dimajukan ke kejaksaan tidak, Prof, ini kasus? Alat buktinya sudah signifikan, terserah pada Kadin untuk melanjutkan di P21 apa tidak. Alat buktinya apa, Prof, yang signifikan? Alat buktinya ada beberapa. Contohnya? Yang tentunya terkait dengan psikologi bidang saya. Keterangan saksi ya, Pak? Belum ada, saya belum bisa sampaikan. Pak, alat buktinya keterangan saksi. Belum bisa saya. Anda kembali dalam ruang kita lanjutkan berdialog bersama dengan Mas Reza Indragiri dan juga Pak Taufik Baudin. Saya kembali ke Mas Reza. Mas Reza, pertanyaan saya sebetulnya sudah pernah saya sampaikan. Namun, apakah kemudian semakin terang, semakin jelas ketika sudah ada 4 alat bukti yang dikantongi, sudah SPDP saat ini dan ekspos kemudian bersama dengan Kejati, motifnya dari pelaku sudah mulai terungkap. Saya tidak berpikir bahwa motif sudah terungkap. Karena kalau motif kejahatan secara umum kan hanya 2. Satu, motif agresif, motif amarah, kebencian, sakit hati, cemburu, dan seterusnya. Atau motif instrumental. Misi rahasia, menutupi skandal, menutupi kejahatan lebih besar, dan seterusnya. Tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati ini. Terkait ini yang mana? Saya terus terang tidak tahu. Tapi apakah kalau kemudian kerja kepolisian ini sudah bisa dianggap langkah maju? Menurut saya sekali lagi ini memang merupakan langkah maju. Tapi kalau kemudian kriteria maju atau tidaknya penanganan kasus ini adalah ditetapkan seorang tersangka, maka ini belum maju. Karena belum ada tersangkanya. Tapi memang tidak harus ada tersangka. Tidak mesti ya? Tidak harus. Walaupun ada desakan publik untuk itu. Betapapun masyarakat sudah melakukan penghakiman di ruang publik, tapi kalau ternyata tidak disertai dengan alat bukti, dugaan tidak selaras dengan pembuktian. Berarti mungkin saja, sangat memungkinkan ketika tidak ada tersangkanya, mungkin juga satu hasilnya adalah si Mirna, almarhum ini, mungkin juga sudah mengalami sakit sebelum itu. Dalam Mungkin perbincangan pertama saya lupa kapan di TV One, saya justru menyarankan kembali berangkat dari penolakan saya terhadap teori segitiga kejahatan. Ayo, walaupun korbannya di situ, lokasinya di situ, coba cari tahu pelakunya di mana. Jangan-jangan di luar kafe tersebut. Silakan ditelaah, silakan diinvestigasi sebelumnya korban bertemu dengan siapa, mengkonsumsi apa. Pak, kita coba lebih detail lagi. Kita lihat bersama-sama di layar Pak Taufik Baudin. Pada kesaksian sebelumnya, Pak Mirna nampaknya agak sungkan ya. Mungkin karena kita tidak tahu ya, barangkali karena ramai di media sosial diperbincangkan, beberapa kali kemudian sakit, dipanggil aparat kepolisian, kemudian pada akhirnya lebih memilih untuk terbuka saat ini untuk meladeni pertanyaan-pertanyaan awak media begitu. Komentar Anda untuk Jessica? Menurut saya itu ya saya mengatakan cuma 2 pilihan kan. Kalau memang dia begitu karena dia yakin dia tidak melakukan itu dan kalau melihat tampilannya, Jessica ini orang yang punya confident, yakin dirinya tinggi, dan dia tidak bodoh gitu. Itu menurut saya. Nah yang kedua, kalau kita... Ini kita baca lagi apa sebetulnya. Bahwa pembantu Jessica mengaku diminta membuang celana milik majikannya yang dikenakan di hari kematian Mirna. Testimoninya adalah bahwa celana itu sobek sebetulnya. Ya. Dan waktu itu pembantunya juga mengkonfirmasi bahwa apakah ini dibuang saja begitu. Ya. Nah, pada akhirnya sepakat untuk membuang celana yang waktu itu dikenakan ketika kejadian. Ada kejanggalan kah atau bagaimana analisis Anda? Menurut saya sih sah-sah saja. Saya mengatakan apakah pasti ada jejak di celana itu. Jadi kita jangan berasumsi karena dibuang mesti ada jejak. Betul. Itu kan salah satu memang sudah tidak layak pakai lagi bisa jadi. Ya boleh kan. Jadi menurut saya apa pembuktian seperti itu ya. Ini kasus yang menarik
karena tidak terlalu mudah yang seperti Pak Reza katakan tadi. Ini teori-teori yang ada barangkali harus dicari sisi lain ya. Karena nggak semudah ini terus terang. Saya lihat Jessica nggak semudah itu. Saya terus terang melihat kasus semacam ini sebagai kesempatan emas bagi otoritas penegakan hukum kita untuk lebih mengakrabkan diri terhadap disiplin non hukum. Kalau kita bedah mata kuliah di Fakultas Hukum, Mas, ilmu hukum itu kan sangat dekat dengan manusia. Tidak mungkin bisa ada ilmu hukum kalau tidak ada manusia. Tapi kajian-kajian sains, kajian-kajian tentang kemanusiaan itu sangat-sangat sedikit. Nah, kasus Jis, kasus Angeline, dan sekarang kasus Mirna, inilah kesempatan bagus bahwa otoritas penegakan hukum juga harus tahu sains. Kembali kredibilitas mereka kemudian harus dipertaruhkan untuk mengungkap kasus ini. Ya, karena kalau tidak melibatkan lintas disiplin, misalnya kedokteran, kimia, toksikologi, psikologi, dan ilmu seperti Pak Taufik, saya pikir bisa jadi hari ini dukungan publik besar ke kepolisian. Tapi suatu saat nanti bisa saja berubah haluan. Mas Reza, kalau lihat dari penggunaan, kita kembali ke cyanida. Sebenarnya kalau lihat dari penggunaan racun itu, biasanya digunakan oleh pelaku dengan jenis kelamin apa? Apakah seorang pria lebih cenderung menggunakan tipe seperti itu atau seperti apa? Saya tidak berpretensi untuk mengatakan siapa tersangka dalam kasus ini. Sama sekali tidak, saya garis bawahi itu. Ada dua data yang memang mengerucutkan pemikiran kita tentang siapa yang cenderung menggunakan racun sebagai instrumen pembunuhan. Satu, dalam kasus-kasus pembunuhan berseri, ketika pelakunya adalah berjenis kelamin perempuan, ternyata alat kejahatan yang paling sering dipakai adalah memang racun. Perempuan, racun. Itu dalam kasus pembunuhan berseri. Dalam kasus pembunuhan tunggal, ternyata sekali 3 uang. Pelaku-pelaku pembunuhan tunggal yang berjenis kelamin perempuan memang kebanyakan menggunakan instrumen kejahatan berupa racun. Kalau laki-laki menggunakan senjata, baik itu senjata api maupun senjata tajam. Tapi sekali lagi, saya tidak ingin mengatakan sama sekali bahwa dalam kasus ini tersangka karena ini menggunakan instrumen racun, maka tersangkanya adalah perempuan. Saya tidak mengatakan itu dalam kasus ini. Ya, kita juga agak sedikit yang luar biasa dalam benak kita adalah ketika seorang misalnya berada 3 orang di situ, ada Jessica, Hani, kemudian juga almarhum, dan segitu besarnyakah mereka menggunakan cyanida, begitu ya? Kenapa? Siapa dia? Gitu kan? Apakah orang-orang yang terlibat misalnya di dalam lingkaran negara ini misalnya? Mari kita asumsikan bahwa kejadian atau kejahatan ini diselenggarakan atau dilakukan lewat sebuah proses berpikir yang rasional, gitu ya. Rasional bermakna ada kalkulasi. Saya ingin mencapai itu, maka saya harus keluar modal ini. Ada keseimbangan, efisiensi. Jangan sampai saya mengincar seseorang tapi dengan instrumen yang tidak memadai, karena visi kejahatan akan menjadi gagal untuk tercapai. Konkretnya, mari kita bandingkan. Dalam kasus Munir misalnya, Munir dihabisi dengan racun arsenik. Arsenik merupakan salah satu racun peringkat 2 besar sebagai racun yang paling sering dipakai untuk menghabisi orang. Arsenik juga sulit didapat. Arsenik sebagai sebuah zat eksklusif sebanding dengan nilai seorang Munir sebagai tokoh yang aktivis HAM, barangkali menyimpan rahasia besar dan seterusnya. Tapi dengan segala hormat, dalam kasus ini nyawa semua sama nilainya, tak ternilai sesungguhnya. Tapi dalam kasus ini, cyanida sebagai sebuah zat yang juga katakanlah eksklusif, menurut saya tidak sebanding dengan nilai status sosial M. M menurut saya bukan orang yang menempati posisi strategis, bukan seorang agen rahasia, bukan orang yang terlibat skandal, yang harus dihabisi dengan instrumen kejahatan se-eksklusif ini. Jadi tidak sebanding. Itu yang menyebabkan saya membangun dugaan pula, kita pernah perbincangkan, ada tidak kemungkinan salah sasaran. Baik. Pertanyaan saya berikutnya adalah, barangkali ini juga pertanyaan terakhir di segmen ini, Bung Reza. Sudah SPDP, kemudian ada alat bukti yang sudah dikantongi, begitu. Potensial suspeknya seperti apa? Apakah tunggal atau memang bisa lebih dari satu? Dengan karakter cyanida yang sedemikian rupa, ditambah lagi dengan takarannya yang sedemikian ekstrim, saya menaruh dugaan ini tidak dilakukan oleh seorang operator individual, tapi merupakan bagian dari sebuah unit
merupakan bagian dari sebuah kelompok yang sayang beribu sayang, menurut dugaan saya, operasi yang kemudian salah sasaran. Barangkali ada orang kemudian yang mengasistensi, yang memfasilitasi barangkali cyanida itu ini dari bukan, kita tidak cukup bicara tentang operator alias orang yang membubuhkan racun, tapi siapa mastermind-nya, siapa otaknya, dan seterusnya. Sebuah tim. Baik, itu yang nanti kita akan nantikan tentu saja. Kita harapkan ya hari ini ketika ada gelar ekspos kemudian berkoordinasi dengan pihak kejaksaan ada tersangkanya. Kalaupun tidak ada, ini bukan kemunduran dari pihak kepolisian, ya kan? Asalkan polisi bisa mengatakan kami sudah bekerja secara ilmiah dan sesuai koridor hukum, betapapun menjadi dark number tidak jadi persoalan. Baik, barangkali terakhir dari Pak Taufik Baudin. Ingat bahwa ini kasus sebetulnya mendapatkan sorotan publik, sudah ada pengadilan opini di media sosial. Polda Metro Jaya juga meminta keterangan Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Sarlito Wirawan Sarwono, sebagai saksi ahli. Menurut Sarlito, alat bukti yang dimiliki polisi sudah signifikan. Sarlito mengatakan ia dimintai keterangan terkait alat bukti yang dimiliki polisi dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Menurut Sarlito, alat bukti sudah cukup dan juga signifikan meski ia enggan menjelaskan secara rinci. Sarlito juga menolak jika ditanya apakah alat bukti sudah mumpuni untuk penetapan tersangka. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan dari penyidik. Sebelumnya, di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti mengatakan masih membutuhkan keterangan sejumlah ahli agar alat bukti yang dimiliki bernilai yuridis. Alat buktinya signifikan, itu aja. Buktinya signifikan itu apa, Prof? Majukan ke kejaksaan tidak, Prof, ini kasus. Alat buktinya sudah signifikan, terserah pada Kadin untuk melanjutkan di P21 apa tidak. Alat buktinya apa, Prof, yang signifikan? Alat buktinya ada beberapa. Contohnya? Yang tentunya terkait dengan psikologi, bidang saya. Sudah ada gambaran keterangan saksi ya, Pak? Belum ada, saya belum bisa sampaikan. Pak, alat buktinya keterangan saksi? Belum bisa saya. Anda kembali dalam ruang kita lanjutkan berdialog bersama dengan Mas Reza Indragiri dan juga Pak Taufik Baudin. Saya kembali ke Mas Reza. Mas Reza, pertanyaan saya sebetulnya sudah pernah saya sampaikan. Namun, apakah kemudian semakin terang, semakin jelas ketika sudah ada 4 alat bukti yang dikantongi, sudah SPDP saat ini dan ekspos kemudian bersama dengan Kejati, motifnya dari pelaku sudah mulai terungkap? Saya tidak berpikir bahwa motif sudah terungkap. Karena kalau motif kejahatan secara umum kan hanya 2. Satu, motif agresif, motif amarah, kebencian, sakit hati, cemburu, dan seterusnya. Atau motif instrumental. Misi rahasia, menutupi skandal, menutupi kejahatan lebih besar, dan seterusnya. Tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati ini. Terkait ini yang mana? Saya terus terang tidak tahu. Tapi apakah kalau kemudian kerja kepolisian ini sudah bisa dianggap langkah maju? Menurut saya sekali lagi ini memang merupakan langkah maju. Tapi kalau kemudian kriteria maju atau tidaknya penanganan kasus ini adalah ditetapkan seorang tersangka, maka ini belum maju. Karena belum ada tersangkanya. Tapi memang tidak harus ada tersangka. Ada barangkali harus dicari sisi lain ya. Karena nggak semudah ini terus terang. Saya lihat Jessica nggak semudah itu. Saya terus terang melihat kasus semacam ini sebagai kesempatan emas bagi otoritas penegakan hukum kita untuk lebih mengakrabkan diri terhadap disiplin non-hukum. Kalau kita bedah mata kuliah di Fakultas Hukum, Mas, ilmu hukum itu kan sangat dekat dengan manusia. Tidak mungkin bisa ada ilmu hukum kalau tidak ada manusia. Tapi kajian-kajian sains, kajian-kajian tentang kemanusiaan, itu sangat-sangat sedikit. Nah, kasus JIS, kasus Angeline, dan sekarang kasus Mirna, inilah kesempatan bagus bahwa otoritas penegakan hukum juga harus tahu sains. Kembali kredibilitas mereka kemudian harus dipertaruhkan untuk mengungkap kasus ini. Ya, karena kalau tidak melibatkan lintas disiplin, misalnya kedokteran, kimia, toksikologi, psikologi, dan ilmu seperti Pak Taufik, saya pikir bisa jadi hari ini dukungan publik besar ke kepolisian. Tapi suatu saat nanti bisa saja berubah haluan. Mas Reza, kalau lihat dari penggunaan, kita kembali ke cyanida. Sebenarnya kalau lihat dari penggunaan racun itu, biasanya digunakan oleh pelaku dengan jenis kelamin apa? Apakah seorang pria lebih cenderung menggunakan tipe seperti itu atau seperti apa? Saya tidak berpretensi untuk mengatakan siapa tersangka dalam kasus ini. Sama sekali tidak, saya garis bawahi itu. Ada 2 data yang memang mengerucutkan pemikiran kita tentang siapa yang cenderung menggunakan racun sebagai instrumen pembunuhan. Satu, dalam kasus-kasus pembunuhan berseri,
ketika pelakunya adalah berjenis kelamin perempuan, ternyata alat kejahatan yang paling sering dipakai adalah memang racun. Perempuan, racun. Itu dalam kasus pembunuhan berseri. Dalam kasus pembunuhan tunggal, ternyata sekali 3 uang. Pelaku-pelaku pembunuhan tunggal yang berjenis kelamin perempuan memang kebanyakan menggunakan instrumen kejahatan berupa racun. Kalau laki-laki menggunakan senjata, baik itu senjata api maupun senjata tajam. Tapi sekali lagi, saya tidak ingin mengatakan sama sekali bahwa dalam kasus ini tersangka karena ini menggunakan instrumen racun, maka tersangkanya adalah perempuan. Saya tidak mengatakan itu dalam kasus ini. Ya, kita juga agak sedikit yang luar biasa dalam benak kita adalah ketika seorang misalnya berada 3 orang di situ, ada Jessica, Hani, kemudian juga almarhum, dan segitu besarnyakah mereka menggunakan. Beralih ke informasi, Polda Metro Jaya kembali melakukan gelar perkara kasus kematian Wayan Mirna Salihin di Kejaksaan Tinggi Jakarta hari ini. Meski sudah masuk dalam tahap penyidikan, polisi masih belum menetapkan tersangka atas kasus ini. Hal ini disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Murty. Menurut Krisna, jajarannya akan kembali berkonsultasi dengan Kejaksaan Tinggi untuk melengkapi berkas-berkas hukum. Ia juga menambahkan sejauh ini Polda sudah memeriksa 7 orang pegawai Cafe Olivier hingga Jumat dini hari. Polisi juga akan melakukan rekonstruksi pembuatan kopi di Cafe Olivier untuk mengetahui jelas proses pembuatan kopi yang diminum oleh Mirna. Hari ini penyidik Polda Metro Jaya kembali datang ke Kejaksaan Tinggi Jakarta untuk melengkapi berkas perkara dugaan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami Putri Lukman langsung dari Kejaksaan Tinggi Jakarta. Putri, berkas apa saja yang dibawa penyidik untuk melengkapi berkas-berkas penyidikan? Ya, Robert, Polda Metro Jaya kembali menjambangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada hari ini yang diwakili oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Mukti yang datang pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat dengan membawa beberapa alat bukti yang diminta oleh penyidik Kejaksaan Tinggi saat di pertemuan pertama. Penyidik Kejaksaan Tinggi meminta kepada Polda Metro Jaya untuk melengkapi keterangan ahli dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 lalu. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kombes Pol Krisna Mukti pada pertemuannya hari ini dengan Aspidum Kejaksaan Tinggi atau dari Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk melengkapi keterangan para ahli yang diminta pada Selasa lalu. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Mukti. Saya memimpin tim penyidik untuk memaparkan apa yang kemarin sudah kami paparkan dengan beberapa kelengkapan. Berkas belum kami kirim. Ini konsultasi ekspos ya. Ini konsultasi sekaligus ekspos. Nanti dari paparan kami apalagi. Tapi untuk keputusan penetapan tersangka dan lain-lain, keputusannya ada pada gelar kami di Polda Metro. Tapi kan kami harus konsultasi dulu. Robert. Ya Putri, lalu seberapa penting arti ekspos yang dilakukan hari ini? Ya Robert, hari ini pertemuan antara Polda Metro Jaya dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bisa menjadi jawaban kepada publik kapan penetapan tersangka, karena hingga saat ini meski sudah meningkati atau penyidikan, hingga saat ini belum ditetapkan juga tersangka dari kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang meninggal atau tewas setelah meminum kopi bercampur sianida. Dan tadi juga dari Kombes Pol Krisna Mukti mengatakan bahwa penetapan tersangka akan dilakukan setelah adanya keputusan dari gelar perkara. Dan hari ini Kombes Pol Krisna Mukti juga membawa beberapa alat bukti dari keterangan tiga ahli, yakni yang berasal dari pihak kedokteran forensik, pihak laboratorium forensik, dan juga 3 psikolog. 3 alat bukti inilah yang juga akan menjadi kekuatan dari Polda Metro Jaya untuk bisa menetapkan tersangka. Pengamat pidana pun mengatakan bahwa sebenarnya sudah cukup alat bukti yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya untuk menetapkan tersangka, yang meski memang saat ini belum cukup kuat, maka itu memang dilakukanlah konsultasi dan juga ekspos Polda Metro Jaya bersama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Robert. Terima kasih Putri Lukman atas informasi Anda langsung dari Kejaksaan Tinggi Jakarta.
Kepolisian hingga kini terus mengumpulkan bukti untuk mengungkap siapa pembunuh Wayan Mirna Salihin. Penyidik hari ini kembali memeriksa ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Ayah Mirna datang ke Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya tanpa didampingi kuasa hukum sekitar pukul 9.30 pagi. Darmawan mengaku selain memenuhi panggilan penyidik, kedatangannya juga ingin menanyakan perkembangan kasus kematian anaknya. Selain memeriksa ayah Mirna, penyidik juga akan melakukan gelar perkara pada hari ini. Hingga saat ini, polisi telah mengantongi 4 alat bukti kasus kematian Mirna, namun belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini. Polisi masih terus menggali keterangan saksi-saksi untuk menguatkan alat bukti. Selain memeriksa ayah Mirna, penyidik kepolisian daerah walaupun ada desakan publik untuk itu. Betapapun masyarakat sudah melakukan penghakiman di ruang publik, tapi kalau ternyata tidak disertai dengan alat bukti, dugaan tidak selaras dengan pembuktian. Berarti mungkin saja, sangat memungkinkan ketika tidak ada tersangkanya, mungkin juga satu hasilnya adalah si Mirna, almarhum ini, mungkin juga sudah mengalami sakit sebelum itu. Dalam Mungkin perbincangan pertama saya lupa kapan di TV One, saya justru menyarankan kembali berangkat dari penolakan saya terhadap teori segitiga kejahatan. Ayo, walaupun korbannya di situ, lokasinya di situ, coba cari tahu pelakunya di mana. Jangan-jangan di luar kafe tersebut. Silakan ditelaah, silakan diinvestigasi sebelumnya korban bertemu dengan siapa, mengkonsumsi apa. Pak, kita coba lebih detail lagi. Kita lihat bersama-sama di layar Pak Taufik Godin. Pada kesaksian sebelumnya, Pak Mirna nampaknya agak sungkan ya. Mungkin karena kita tidak tahu ya, barangkali karena ramai di media sosial diperbincangkan, beberapa kali kemudian sakit, dipanggil aparat kepolisian, kemudian pada akhirnya lebih memilih untuk terbuka saat ini untuk meladeni pertanyaan-pertanyaan awak media begitu. Komentar Anda untuk Jessica? Menurut saya itu saya mengatakan cuma 2 pilihan kan. Kalau memang dia begitu karena dia yakin dia tidak melakukan itu, dan kalau melihat tampilannya, Jessica ini orang yang punya confident, yakin dirinya tinggi, dan dia tidak bodoh gitu. Itu menurut saya. Nah yang kedua, kalau kita ini kita baca lagi apa sebetulnya bahwa pembantu Jessica mengaku diminta membuang celana milik majikannya yang dikenakan di hari kematian Mirna. Testimoninya adalah bahwa celana itu sobek sebetulnya. Dan waktu itu pembantunya juga mengkonfirmasi bahwa apakah ini dibuang saja begitu. Nah, pada akhirnya sepakat untuk membuang celana yang waktu itu dikenakan ketika kejadian. Ada kejanggalan kah atau bagaimana analisis Anda? Menurut saya sih sah-sah saja. Saya mengatakan apakah pasti ada jejak di celana itu. Jadi kita jangan berasumsi karena dibuang masih ada jejak. Itu kan salah karena satu memang sudah tidak layak pakai lagi bisa jadi. Ya boleh kan. Jadi menurut saya apa pembuktian seperti itu ya. Ini kasus yang menarik karena tidak terlalu mudah yang seperti Pak Reza katakan tadi. Ini teori-teori yang